Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala asrofihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim, sebentar, Ibu Aina sebagai Ketua Tim Fungsi PAI Seksi PAUD dan Pendidikan Dasar pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu Kasih Pendidikan Madrasah atau Pakis yang ada di Kemenak Kabupaten Kota Kalimantan Timur bagi yang join, Bapak Ibu Koordinator Tim Teknis seluruh Kabupaten Kota Kalimantan Timur, kemudian Bapak Ibu atau Bunda-Bunda atau Ayanda yang berada di PAUD, Kepala RA, Kepala PAUD, yang insya Allah hari ini kita akan sama-sama menyimak terkait dengan penjelasan Sulingjar atau Survei Lingkungan Belajar yang akan diikuti oleh seluruh tenaga pendidik, baik itu Kepala PAUD, kemudian juga guru-guru yang berada di PAUD yang sudah masuk ke dalam pendataan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan arahan sambutan dari Ibu Ainah selaku Koordinator Tim Teknis untuk jenjang RA. Sebelumnya, mohon maaf, tidak perlu mungkin menyampaikan di chat terkait kehadiran. Insya Allah kita akan memantau kehadiran Bapak Ibu, Bunda-Bunda sekalian, Ayahanda melalui daftar hadir yang sudah saya share di chat. Silakan untuk diisi Bunda-Bunda dan Ayahanda. Selanjutnya kepada Ibu Ainah, waktu dan tempat saya persilahkan. Suaranya belum keluar, Bu. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam hanya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, keluarga hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya dari koordinator ketua tim PAI untuk seksi PAUD dan pendidikan dasar bidang pendidikan madrasah. Sesuai dengan acaranya, yaitu untuk sosialisasi survei lingkungan belajar khusus untuk PAUD dan pendidikan menengah. Mungkin Bapak Ibu, untuk Sulingjar ini diperuntukkan untuk PAUD dan pendidikan dasar hanya untuk guru. Kalau di Kanwil Kementerian Agama bidang Pakis itu menangani guru PAUD dan TK. Nah, untuk sarana dan prasarana atau kepala sekolah, nah itu hanya di Dinas Pendidikan provinsi ataupun kabupaten kota. Mungkin Bu Arini bisa di-share screen-kan untuk materinya yang untuk Sulingjar. Mungkin secara garis besar aja Bu Arini. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin ada kami mengikuti survei lingkungan belajar untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Lanjut Bu Arini. Selanjutnya Bu Arini, ya. Untuk materi ini Sulingjar survei lingkungan belajar
itu ada latar belakang survei lingkungan belajar yang mana terdiri dari dasar hukum, pelaksanaan survei Sulingjar, tujuan Sulingjar, rencana jadwal pelaksanaan Sulingjar 2023, yang kelima pembagian peran dalam pelaksanaan Sulingjar, yang keenam indikator dimensi survei lingkungan belajar, yang ketujuh alur pengisian Sulingjar. Mungkin yang pertama kita latar belakang dulu untuk survei lingkungan belajar. Adapun latar belakang survei lingkungan belajar itu terdiri dari 4, yaitu 1, capaian standar pendidikan nasional pada setiap jenjang pendidikan dan daerah sangat bervariasi, yaitu ada yang masih di bawah standar nasional, ada yang sudah mencapai, bahkan ada yang sudah di atas standar nasional. Nah, yang kedua, upaya meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan itu merupakan tugas tanggung jawab dari, dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan mungkin kantor Kementerian Agama, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, yang ketiga, untuk menjaga standar mutu perlu diperkuat sistem evaluasi sistem pendidikan atau ESP, yang merupakan evaluasi terhadap layanan pendidikan kinerja pendidikan dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar pendidikan sebagai proses pengendalian, penjaminan, penetapan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional, analisis data satuan pendidikan untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan mungkin untuk kepala sekolah itu ya. Agak dikecilkan Bu Arini, sedikit dikecilkan, iya. Dan pemerintah daerah. Selanjutnya Bu Arini, atau latar belakang survei lingkungan belajar, yaitu yang pertama asesmen nasional. Adalah program evaluasi atau penilaian terhadap pendidikan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang kedua, Sulingjar atau survei lingkungan belajar sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, instrumen Sulingjar bertujuan untuk menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran yang menjadi jawaban atas pertanyaan sesuai dengan perspektif masing-masing responden. Selanjutnya untuk dasar hukum ini bisa dilihat karena banyak itu Undang-Undang Nomor 20, seterusnya Undang-Undang Nomor 23, dan selanjutnya. Untuk isi materi tujuan survei Sulingjar adalah sebagai alat ukur untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung dan kualitas pembelajaran. Yang kedua, hasil dari Sulingjar dapat digunakan oleh satuan pendidikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perencanaan berbasis data. Yang ketiga, untuk memperoleh potret mutu pendidikan untuk satuan pendidikan di wilayah, dan yang kemudian digunakan sebagai bahan kebijakan dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Selanjutnya, Bu Arini. Nah, untuk ini kepesertaan Sulingjar untuk seluruh satuan PAUD dan pendidikan dasar menengah yang terdaftar pada Dapodik atau EMIS dengan memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Hanya satuan pendidikan yang melakukan update Dapodik dalam 1 tahun terakhir yang dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Sulingjar. Adapun peserta Sulingjar yaitu
seluruh kepala satuan dan pendidik, yaitu untuk kepala sekolah dan guru PAUD dan pendidikan dasar yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS yang terdaftar dan berstatus aktif pada saat pemutahiran data. Yang kedua, kepala satuan dan pendidik PAUD dan pendidikan dasar menengah yang berkewargaan Indonesia WNI yang sekolah di luar negeri dan satuan pendidikan kerjasama. Selanjutnya, Bu Arini. Nah, jadwal ini untuk pelaksanaan Sulinjar ini ada yang untuk tingkat SMA atau SMK dan sederajat itu waktu pelaksanaan tanggal 11 sampai 24 September 2023. Yang kedua untuk pelaksanaan Sulinjar SMP dan sederajat itu pada tanggal 25 September sampai 8 Oktober 2023. Yang ketiga, pelaksanaan Sulinjar SD dan sederajat itu pada tanggal 9 sampai 22 Oktober 2023. Nah, untuk pelaksanaan Sulinjar PAUD itu insya Allah mungkin dilaksanakan pada tanggal 25 September ini sampai tanggal 22 Oktober 2023. Selanjutnya, nah untuk lini masa persiapan dan pelaksanaan Sulinjar. Nah, untuk pertama itu mungkin sosialisasi. Nah, pada saat ini kita sedang melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan Sulinjar di provinsi, kabupaten kota, dan satuan pendidikan. Yang kedua mungkin Bapak Ibu bisa membentuk tim teknis tingkat daerah. Yang kedua itu persiapan pengisian Sulinjar ini sudah bulan Agustus ya Bu Arini ya kemarin ya. Nah, ini mungkin tugas dari operator karena secara teknis ini tugas dari operator satuan pendidikan untuk memastikan keaktifan sumber daya manusianya yaitu untuk guru ya Bu Arini ya guru Betul, satuan Bu. Betul, Bu. ya itu kan melakukan verifikasi dan validasi Dapodik mungkin data di Dapodik dan EMIS. Nah, yang ketiga uji aplikasi. Yang ketiga, pelaksanaan pengisian Sulinjar. Mungkin untuk pelaksanaan pengisian instrumen, ini berupa instrumen Sulinjar, mungkin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pusat. Yang keempat yaitu pengolahan analisis data, mungkin ini secara teknis mungkin dilaksanakan oleh tim teknis nanti. Mungkin selanjutnya, nah untuk peran pusat ini bisa dilihat menyusun pelaksanaan Sulinjar ini untuk tim pusat, peran pusat itu menyusun dan mengembangkan instrumen Sulinjar yang standar, mengembangkan dan melakukan uji coba aplikasi, membuat petunjuk teknis ini secara garis besar, membentuk tim teknis, terus menentukan jadwal juga, memverifikasi akun SDM melalui Dapodik dan EMIS, melakukan penarikan data peserta Sulinjar dan dari Dapodik dan EMIS paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan Sulinjar. Terus selanjutnya bisa dilihat ini nanti mungkin kita share ke grup aja nanti. Nah, mungkin langsung hari ini langsung ke selanjutnya. Nah, peran UPTD mungkin ini yang di Kemendikbud ya. Nah, Kemendikbud mungkin mempelajari dan memahami pos Sulinjar dan Juknis Sulinjar dengan baik, koordinasi dengan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya ini banyak kelihatannya ini peran-perannya mungkin yang kita yang bisa kita lanjut Bu Arini. Lanjut Bu Arini, peran untuk nah ini yang peran pelaksana tingkat provinsi melakukan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tentang kebijakan dan teknis pelaksanaan Sulinjar. Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulinjar
di tingkat provinsi atau kabupaten kota, melakukan pemutakhiran data Dapodik dan EMIS atau EMIS calon peserta Sulingjar, dan melaporkan ke pelaksana tingkat kabupaten atau provinsi sesuai dengan kewenangannya, melakukan aktivasi akun SDM di laman SDM, melakukan pencetakan kartu login pada laman dashboard Sulingjar, mendorong partisipasi kepala satuan dan pendidik untuk mengikuti Sulingjar. Melaksanakan Sulingjar ini disesuaikan dengan POS dan Juknis Sulingjar. Yang kedelapan, memastikan seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar secara lengkap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, untuk kabupaten kota ini, Bu Arini, selanjutnya untuk kabupaten kota. Mohon maaf Bu, ini sudah untuk yang satuan pendidikan Bu. Oh, sudah satuan pendidikan. Oh ya, Nggih, untuk satuan nggih. pendidikan, sorry, melakukan sosialisasi kepada ya yang tadi ya, Nggih, kewenangan nggih. ya sudah. Berarti yang selanjutnya Bu Arini, 10. peran ini peran tadi ya di atas Bu Arini, coba lihat. Melakukan peran pelaksana tingkat satuan pendidikan. Jadi sudah tadi ya Bu Arini ya. Nggih, sudah Bu. Tinggal Nah, nomor 10-nya lagi dilanjutkan Bu. 10-nya melakukan konfirmasi status peserta Sulingjar yang tidak mengisi instrumen Sulingjar. Yang ke-11, memastikan seluruh peserta Sulingjar di satuan pendidikan telah menyelesaikan pengisian instrumen Sulingjar. Yang ke-12, melakukan permasalahan teknis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan pendidikan kepada tingkat provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing melalui sistem aplikasi Sulingjar. Nah, mungkin untuk aplikasi ini Bu Arini, ada ya Bu Arini ya? Untuk aplikasinya? Nanti dalam bentuk web browser aja Bu. Di web Gitu. nanti ya, yang www nanti ada Bu. Gitu aja ya Bu Arini ya, jadi Nggih. bisa diakses ya Bu Arini ya. Nggih. Yang ini mungkin indikatornya dimensi D dan E diukur dengan kualitas proses pembelajaran. Ini khusus di PAUD. Yang E kualitas pengelolaan satuan pendidikan, mungkin yang khusus di PAUD juga ini. Ada, kita bisa baca semua itu. Perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan usia anak dini. Mungkin selanjut Bu Arini bisa nanti kita sharekan aja. Nah, yang ke Yang ini Bu. alur ya, alur pengisian Sulingjar. Ini mungkin ranahnya untuk operator di satuan pendidikan di Kanwil provinsi atau kabupaten kota. Nah, yang satu itu mungkin operator satuan pendidikan melakukan pendaftaran akun SDM di laman yang tertera itu sdmdata.kemendikbud.go.id. Nah, siapkan operator untuk siapkan SK operator yang untuk melampirkan saat pendaftaran. Jadi dibuat SK ya Bu Arin itu ya. SK operator untuk Iya, betul Bu. pembuat. Ya, Yang SDM. kedua itu SDM melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, melakukan verifikasi email pada email yang didaftarkan sebagai akun SDM. Yang ketiga, setelah melakukan verifikasi email, harap menunggu proses verifikasi akun SDM oleh Pusdatin. Lama waktu proses tergantung lot jumlah satuan yang mengajukan. Yang keempat, Anda sudah memiliki akun SDM, bisa akses ke dashboard.kemendikbud.go.id dan login menggunakan DM. Nah, untuk ini mungkin nanti sebagai tim teknis untuk pengisian Sulingjar. Mungkin Bapak Ibu itu aja dulu, mungkin nanti untuk secara demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainah atas arahannya dan juga pemaparannya. Kemudian saya akan melanjutkan Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf sekali karena kesibukan di aktivitas-aktivitas pekerjaan karena kebetulan saya berada di Penmat Pendidikan Madrasah, mana sekali agenda-agenda yang saling bertabrakan dan sehingga akhirnya sosialisasi untuk jenjang PAUD atau RA ini baru bisa terlaksana pada hari ini. Mohon maaf sekali. Semoga masih bisa terkejar. Saya akan mencoba untuk mengulas kembali atau mengulang sedikit terkait penjelasan dari yang disampaikan oleh Ibu Aina, kemudian bagaimana alurnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arini Hasanah. Saya di Kanwil Kementerian Agama juga, tapi berada di seksi kurikulum dan juga kesiswaan pada pendidikan madrasah. Kemudian untuk di ANBK ini saya masuk sebagai koordinator tim tenis tingkat provinsi. Jadi yang akan bersamai Bapak Ibu, Bunda-bunda dan Ayahanda itu adalah saya beserta dengan dibantu oleh teman-teman saya yang berada di koordinator tim teknis pada masing-masing kabupaten kota. Saya mencoba untuk mengingat-ingat istilah-istilah yang ada di PAUD. Kalau misalnya bunda-bunda masih ingat, saya pernah menjadi host pada sosialisasi, pada pelatihan ya, pelatihan e-learning tingkat nasional. Dan saya sempat bersamai. Dan sehingga saya ini sebenarnya yang RA ini, khususnya RA, itu sudah ada susunannya, strukturnya. Karena waktu itu saya melihat sekali ya kekompakan dari Bunda dan Ayahanda ketika menampilkan selingan-selingan di sela-sela materi yang disampaikan oleh para narasumber yang nasional kemarin. Nah, sayang sekali ketika saya masuk di Kanwil, saya belum pernah untuk berinteraksi secara langsung. Mohon maaf. Semoga saja ke depannya yang terutama yang untuk RA yang ada di madrasah bisa berkoordinasi nanti. Kemudian yang untuk PAUD juga bisa saling berkoordinasi dengan Bu Aina. Tapi dalam hal ini untuk dalam pelaksanaan kegiatan asesmen nasional yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek ini, Ayah Bunda itu berada satu komando dengan Ibu Ainah sebagai koordinator teknis. Saya akan menjelaskan sedikit sekilas terkait dengan POS. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah POS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan survei lingkungan belajar pendidikan anak usia dini. Saya langsung saja, ada poin penting yang perlu saya sampaikan bahwa dalam peraturan badan ini pada pasal 1 bahwa untuk POS ini, POS untuk Sulinggar atau survei lingkungan belajar itu diberikan atau dilaksanakan oleh lembaga atau pihak yang bertugas dan bertanggung jawab pelaksanaan kebijakan teknis Sulinggar PAUD, baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, satuan pendidikan, dan sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, siapa saja yang masuk ke dalam satuan PAUD peserta Sulinggar? Yang pertama adalah Taman Kanak-Kanak atau TK, yang kedua Raudatul Atfal atau RA, yang ketiga kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak TPA, dan satuan PAUD sejenis atau SPS. Nanti saya akan membuka ini. Enggak apa-apa Bu Ayah Bunda, kalau misalnya saya ada melakukan kesalahan langsung bisa ditegur, disampaikan yang benar itu seperti apa. Karena saya betul-betul mengambang ya terkait dengan apa itu PAUD ini. Jadi saya juga perlu bertanya-tanya juga seperti apa sebenarnya, bagaimana teknis pendataan yang akan dilalui oleh Ayah Bunda nanti ketika mengikuti Sulinggar. Ini, kemudian poinnya yang selanjutnya,
seperti yang disampaikan oleh Bu Ainah tadi, bahwa sebenarnya survei lingkungan belajar ini dia berada dalam satu rangkaian yang disebut dengan asesmen nasional. Saat ini ayah bunda yang mengikuti asesmen nasional atau AN sudah dilalui oleh jenjang MA atau yang sederajat, baik itu yang dipaket. Nah, untuk yang saat ini dalam pekan-pekan ini melaksanakan itu adalah jenjang MTS. Asesmen nasional itu adalah program evaluasi atau penilaian terhadap mutu pendidikan. Jadi, karena Sulingjar ini masuk ke dalam rumahnya asesmen nasional, jadi asesmen nasional ini untuk bisa mengevaluasi bagaimana sih sebenarnya mutu pendidikan yang ada di masing-masing di satuan pendidikan. Saat ini Bapak Ayah Bunda itu berada di PAUD, RA, TK ataupun juga yang di bawah Kementerian Agama, yang akan dievaluasi bagaimana sebenarnya terkait dengan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan ayah bunda saat ini. Nah, asesmen nasional itu ada tiga rumah, ada tiga kamar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana pesertanya ini adalah dari jenjang MI atau SD, kemudian MTS atau SMP, dan MA atau SMA. Ini semua wajib dalam artian dalam bentuk sampel. Jadi nanti di MI itu 30, kemudian MTS dan MA itu ada 45. Semua akan dilihat bagaimana kemampuan mereka dalam hal menganalisis atau literasi. Jadi ada beberapa literasi yang diujikan kepada siswanya untuk dilihat bagaimana sih kemampuan siswa ini ketika dia itu diberikan sebuah soal dalam bentuk membaca literasinya ya. Bagaimana dia untuk bisa menelaah apa-apa saja yang sudah dibacanya. Ini asesmen. Kemudian yang kedua, siswa juga akan mengikuti namanya survei karakter atau SK. Survei karakter ini untuk melihat apakah ada terjadi bullying atau apa sih namanya ya, hujatan ya kepada siswa yang kasus-kasus seperti yang di TV-TV itu yang dia bisa membunuh temannya karena sudah lama dibully gitu. Nah, ini kan akan dilihat di survei karakter ini. Apakah terjadi di situ? Bagaimana karakter di siswa itu? Nanti akan terbuka. Nah, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Bagaimana kondisi lingkungan belajar yang ada di satuan pendidikan atau disingkat dengan Sulingjar. Nah, untuk untuk PAUD, RA, TK, TPA dan seterusnya itu tidak mengikuti AKM dan juga SK, tapi wajib untuk mengikuti survei lingkungan belajar. Nanti akan dilihat bagaimana kondisi lingkungan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Saya dulu guru ya, tahun stop itu 2020, semoga nanti bisa balik. Nah, ketika saya mencoba untuk mengisi Sulingjar pakai akun saya, yang saya ingat itu adalah kita akan ditanya bagaimana proses, apakah kita, sebagai guru ya, kita tanya apakah kita pernah disosialisasikan terkait visi dan misi yang ada di satuan pendidikan kita. Kemudian bagaimana menjalankan misinya itu. Kemudian tentang moto, kemudian juga terkait dengan apakah kita memang betul-betul membuat perangkat pembelajaran. Kemudian apakah ada proses yang tadi yang saya sampaikan, ada bullying, kemudian ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya, Ayah Bunda terkait dengan lingkungan belajar kita. Jadi betul-betul akan dievaluasi bagaimana sebenarnya lingkungan belajar yang ada di satuan pendidikan kita. Baik itu di kepala maupun juga sebagai guru di sini. Nah, Sulingjar itu adalah sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Jadi, di Sulingjar ini, nih kan, nih bahas kalimatnya adalah alat ukur. Alat ukur. Jadi dilihat ya, evaluasi ini kira-kira bagaimana ya pembelajaran yang ada di satuan pendidikan kita. Kemudian setelah dievaluasi akan dipetakan
apa saja yang harus diperbaiki. Ya, makanya tadi ada disampaikan oleh Bu Ainah tadi terkait dengan eh, nanti akan hasilnya ya, hasil rapotnya itu ayah bunda akan mendapatkan rapotnya itu. Jadi harus transparan dan harus dikerjakan oleh masing-masing ayah bunda ya, tidak boleh di apa ya diwakilkan barengan gitu ngerjainnya, nggak boleh ayah bunda. Jadi tetap harus masing-masing mengerjakan sesuai dengan akunnya masing-masing. Tidak perlu khawatir ini akan terbaca gitu loh. Kemudian nanti bocor, nggak usah khawatir. Karena nanti akan diberikan laporan itu laporan dalam bentuk persatuan pendidikan yang ada di kita gitu. Jadi tidak akan blow. Nah, untuk pelaksanaan ini terbagi atas dua, yang seperti saya sampaikan tadi, instrumen-instrumen untuk pendidik, jadi guru-guru, dan juga kepala satuan pendidikan. Nah, serta instrumen-instrumen untuk peserta didik. Untuk peserta didik ini, untuk RA, PAUD belum ada ya, Bu Aina ya. Seingat saya untuk yang Sulingjar, untuk peserta itu kayaknya nggak mungkin. Karena nanti yang ngerjakan malah orang tuanya. Jadi nanti yang mengisi ini adalah pendidik dan juga kepala satuan pendidikan. Nah, instrumen Sulingjar ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, jadi akan dikorek nih bagaimana kualitas pembelajaran. Apakah betul-betul dibuat gitu loh, yang visi misi tadi, kemudian moto, kemudian perangkat pembelajaran, apakah hanya download saja, itu akan terlihat di sana. Dan juga iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Bagaimana iklim yang ada di masing-masing di satuan pendidikan itu? Apakah memang confident, apakah memang kondisinya nyaman, baik itu untuk kepalanya, gurunya, dan juga siswanya gitu loh. Jadi nanti akan dilihat nih bagaimana iklim pembelajaran itu. Apakah kondisinya memang betul-betul bagus gitu loh. Kita akan dilihat di situ dievaluasi. Ini sudah masuk langsung yang dijelaskan oleh Bu Ainah tadi. Kemudian untuk kepesertaan. Nah, ini mungkin mohon disimak dengan baik bahwa untuk menjadi peserta Sulingjar itu adalah seluruh satuan PAUD dan Dasmen, pendidikan dasar mentok ya, yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS. Jadi syaratnya ayah bunda bisa mengikuti Sulingjar ini adalah terdata sebagai guru atau kepala pada Dapodik atau juga EMIS dengan kewajiban memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Jadi wajib ini ayah bunda. Kalau misalnya belum ada bagaimana? Ya mohon maaf untuk sekarang berarti belum bisa mengikuti. Tapi bagi yang sudah memiliki, sudah terdata di Dapodik, EMIS, apalagi satuan pendidikannya ini sudah memiliki NPSN, maka wajib untuk mengikuti Sulingjar ini. Hanya satuan pendidikan yang melakukan update Dapodik dalam 1 tahun terakhir yang dapat berpartisipasi dalam Sulingjar. Jadi kalau misalnya ada pendataan yang masuk ke Dapodik, syaratnya itu adalah ada update-nya, ada update datanya. Tapi kalau yang guru-guru, kalau misalnya sudah agak lama, biasanya sudah tetap terdata dan tinggal dari operator untuk melakukan update. Nah, kemudian peserta Sulingjar. Peserta Sulingjar, seperti saya sampaikan tadi, ada 2. Kepala satuan dan juga pendidik. Kepala sekolah, kepala RA, dan juga guru. PAUD dan juga Dasmen yang terdaftar dalam Dapodik atau ESMIS. Jadi, yang terdata di dalam EMIS saja yang bisa, atau yang Dapodik saja, dan berstatus aktif pada saat pemutahiran data. Kalau misalnya masuk, nih, misalnya nama saya hari ini, masuk saya di EMIS sebagai guru dan aktif di EMIS, maka saya wajib untuk mengikuti Sulingjar.
Nah, kapan pelaksanaannya? Untuk PAUD itu dilaksanakan dari tanggal 25 September minggu depan Ayah Bunda sampai tanggal 22 Oktober. Lama memang Ayah Bunda. Jadi 1 bulan ya. 1 bulan untuk mengikuti Sulingjar PAUD ini gitu loh. Saking ininya ya dikhususkan. Jadi untuk Ayah Bunda itu waktunya lebih lama daripada jenjang yang di atasnya, baik itu MI, MTS maupun MA. Kalau yang lain rata-rata 2 mingguan. Lini masanya saya tidak perlu menyampaikan. Ini bisa Ayah Bunda baca. Nah, ini tadi saya sampaikan, ini nanti akan keluar ini. Jadi hasilnya dari hasil Sulingjar ini nanti akan keluar rapotnya, dimensi-dimensinya. Jadi apa ya? Mungkin kalau untuk membacanya nanti mungkin bisa bekerja sama atau bertanya-tanya dengan yang memiliki kemampuan di konseling. Jadi bagian konseling, konselor itu ini sekalian ini karena kan melihat mensurvei bagaimana kualitas pembelajaran yang ada di satuan pendidikan kita. Nah, ini adalah alurnya, alur pengisiannya. Sebenarnya kalau misalnya di satuan pendidikan kita di Ayah Bunda itu sudah memiliki akun SDM atau istilahnya verbal PD, maka langsung saja, langsung saja. Tapi kalau misalnya belum, berarti mau tidak mau nih harus melakukan pendaftaran. Nanti teman-teman yang tim teknis jenjang MI, MTS, MA atau yang koordinator kita ini bisa bantu saya ya, karena ini terkait dengan pendataan di akun PPD. Jadi operator sekolah itu melakukan pendaftaran dulu di linknya ini sdm.data.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu ada verifikasi email yang didaftarkan. Jadi ini sudah disiapkan. Jadi ketika sudah ada emailnya, melakukan verifikasi email, kemudian menunggu proses verifikasi itu, dan ketika sudah, maka tinggal melakukan upload untuk pendaftaran sebagai operator emis ya, yang ada di satuan pendidikan kita. Nah, jika misalnya sudah memiliki akun, bisa langsung mengakses di dashboard SLB. Jadi yang ini Ayah Bunda yang akan kita masuki dashboard slb.kemdikbud.go.id. Insya Allah nanti setelah ini akan saya share melalui chat ya untuk 2 slide materi ini, baik itu pos dan juga rangkuman terkait dengan Sulingjar ini. Kemudian terus seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan di bawah ini bahwa untuk bisa penarikan data itu nanti dilakukan 5 hari sebelum. Jadi hari ini sudah mulai dilakukan penarikan data untuk dijadikan sebagai peserta di Sulingjar. Nah, kemudian nanti lakukan cetak kartu login pada dashboard ini dengan menggunakan akunnya si operator ini, Ayah Bunda. Nah, kalau misalnya ada PTK yang berhalangan, silakan untuk klik tombol konfirmasi. Konfirmasi. Nanti konfirmasinya apa ya? Konfirmasinya bisa mengikuti atau tidak gitu ya. Nanti akan ditambahkan oleh teman-teman yang tim teknis yang lain. Kemudian mengirimkan kartu login. Jadi nanti Ayah Bunda yang mendapatkan kartu login itu segera untuk melakukan survei, dipantengin, ditungguin istilahnya Ayah Bunda. Mohon kerjasamanya untuk ikhlas duduk sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Baik itu menggunakan HP boleh, pakai laptop boleh, pakai PC juga boleh. Diisi ya Ayah Bunda ya. Karena ini sangat penting sekali terkait dengan bagaimana sih kualitas pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Nanti akan imbasnya ini Ayah Bunda bukan cuman pada sekolah yang pada Ayah Bunda, pada RA Ayah Bunda, tapi juga pada kami yang ada di kabupaten kota,
sebagai pemegang kebijakan, kemudian di provinsi juga seperti itu, dan sampai tingkat nasional. Jadi ini berjenjang semua. Jadi hasil dari isian ayah bunda itu nanti akan dianalisis dari satuan pendidikan seperti apa. Kemudian hasil analisis per satuan pendidikan ini dikumpulkan ke kabupaten kota. Nanti akan dilihat bagaimana sih kualitas pembelajaran tingkat kabupaten kotanya ayah bunda gitu di satuan pendidikannya. Nah, itu nanti akan dijadikan nih. Jadi, oh yang ini nih yang kabupaten kota yang dari segi lingkungan belajarnya ini eh, sangat bagus gitu loh. Nanti akan ada di situ. Kemudian setelah itu nanti akan disetorkan lagi sampai ke tingkat provinsi. Di provinsi nanti akan dikumpulkan lagi. Hasilnya nanti provinsi seperti apa nih? Bagaimana rapot terkait dengan lingkungan belajar yang ada di satuan pendidikannya, yang baik itu karena gabungan ya, gabungan sama kabupaten kota juga gabungan, baik itu PAUD, RA, kemudian MI, MTS, MA, SMP, SD, SMP, SMA gitu loh. Itu nanti jadi satu semua jadi rapot. Nanti kita akan kelihatan bagaimana sebenarnya rapot yang ada per kabupaten kota, kemudian per provinsi, sampai akhirnya bagaimana kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan pembelajaran yang ada secara nasional. Indonesia seperti apa sih? Nah ini, karena dia adalah memotret bagaimana kualitas pembelajaran yang ada di kita. Kita akan melihat gitu loh. Nah, untuk data-data pendukungnya ini banyak sekali, seperti saya sampaikan tadi. Untuk siswanya harus mengikuti AKM. Jadi akan dilihat nih bagaimana kemampuan literasi di siswa. Kemudian siswa juga wajib untuk mengikuti survei karakter, bagaimana karakter sebenarnya siswa yang ada di seluruh yang berada di Kementerian Agama. Nanti akan terbaca semua ayah bunda. Makanya di sini mohon kerjasamanya. Yang di MI MTS MA juga sedang berusaha untuk bagaimana menggalakkan literasi, kemudian membuat lingkungan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan itu menjadi nyaman, kemudian bagaimana caranya kita bisa menghantarkan anak-anak didik kita ini menjadi lebih baik gitu loh. Mendidik mereka seperti apa, itu kan terbaca semua ayah bunda. Kemudian kalau misalnya Bunda sudah mendapatkan kartu login tadi, seperti sampaikan, itu langsung mengisi survei lingkungan belajar. Ini linknya ya Bunda, ada linknya https:/survei lingkungan belajar, tidak ada spasinya, .kemdikbud.go.id. Nih, saya bukakan deh. Nah, seperti ini tampilannya ya Bunda. Nanti akan diberikan ayah bunda di satuan pendidikannya ini NPSN-nya berapa? Kan setiap satuan pendidikan beda-beda ya bunda. Kemudian ada token itu diambil dari kartunya NIK ayah bunda, kemudian ada tanggalnya sebagainya. Kemudian setelah itu langsung saja dikerjakan. Login nanti akan di sini ada keluar muncul untuk mengerjakan. Makanya saya sampaikan tadi, ikhlaskan waktunya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dipantengin, dibaca. Saya yakin sekali ayah bunda ini lebih telaten ya, lebih telaten, tidak untuk memberikan akunnya kepada yang lain, karena masing-masing kita itu mewakili bagaimana sebenarnya persepsi kita terkait dengan proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan gitu loh. Apa yang terjadi? Nah, saya karena ini baru pertama kali untuk PAUD, jadi saya masih mencoba untuk ini seperti apa sih sebenarnya, apa saja yang akan disurvei untuk jenjang PAUD gitu loh. Nah, karena di siswa tidak mengikuti AKM dan juga survei karakter. Siswa tidak mengikuti asesmen kompetensi minimum dan juga tidak melalui survei karakter. Berarti dari segi ini akan dilihat dari segi mata pendidiknya itu bagaimana sih sebenarnya siswanya, mungkin ada tambahan seperti itu. Mungkin seperti itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa balik. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan ayah bunda. Jadi di saya ini saya ada berserta dengan teman-teman saya yang tim teknis tingkat kabupaten kota yang akan mendampingi ayah bunda. Jadi kalau misalnya ayah bunda nih bingung, kok
ini gimana ya loginnya gitu loh. Nah, nanti ayah bunda bisa bertanya kepada teman-teman yang menjadi koordinator tim teknis masing-masing kabupaten kota. Mereka insya Allah nanti akan membantu ayah bunda. Tapi dari segi pendataan tetap saja pendataan ini masuknya pada ranahnya operator emis atau dapodik. Kita mungkin nanti akan memberikan arahan, oh seperti ini gitu loh caranya untuk login. Tapi sebenarnya kalau yang tadi ayah bunda, kalau saya beri ini deh, ngasih clue dulu. Jadi kalau misalnya ayah bunda itu eh, dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam, oh ternyata saya mau ke toilet nih, apakah saya akan keluar? Insya Allah tidak. Atau misalnya, oh ini anak saya nih lagi ada sesuatu atau harus dikerjakan. Yang penting ayah bunda itu loginnya di device, misalnya di satu HP-nya ayah bunda nih, di HP-nya yang ini. Nah, kemudian ayah bunda eh apa ya namanya ya, besoknya ketika mau meneruskan lagi harus di HP yang ini juga, jangan jangan yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya ada di satu laptop, di laptop itu saja, jangan berpindah-pindah. Insya Allah jawabannya masih bisa tersimpan. Tapi memang alangkah lebih baik jika ayah bunda bisa langsung sampai selesai mengerjakannya. Nah, saya titip pesan ini karena yang bergabung di sini adalah ayah bunda sebagai kepala PAUD, baik itu RA, TK, dan seterusnya, tolong untuk disampaikan ke guru-gurunya yang ada di Satuan Pendidikan Ayah Bunda ya. Saya mohon maaf sekali kita tidak sempat untuk mengumpulkan seluruh kepala seluruh guru-guru yang ada di PAUD karena waktunya juga. Bismillah kita coba pelan-pelan. Nanti yang grupnya Wakakur itu bisa nanti koordinasi. Kemudian yang untuk yang PAUD yang ada di TK itu nanti bisa koordinasi dengan Bu Aina. Dan nanti juga kalau misalnya memang nanti hasil di sini kami perlu deh bikin satu grup untuk khusus untuk sulingjarnya PAUD. Silakan Ayah Bunda. Nanti akan dibantu oleh teman-teman tim teknis untuk membuatkan grupnya dan silakan untuk join di sana. Mungkin begitu. Sebentar saya akan copy dulu daftar hadir. Tolong diisi daftar hadirnya Ayah Bunda karena itu akan kami jadikan sebagai pegangan kami ketika misalnya ada sesuatu hal yang perlu kami sampaikan. Teman-teman di teknis bisa nanti tolong dibantu. Saya akan membuka suara. Nah, mungkin sekitar itu saja yang saya bisa sampaikan terkait dengan pemaparan saya. Dan juga untuk pertanyaan boleh raise hand, boleh bertanya langsung, boleh juga melalui chat, nanti dibantu oleh teman-teman teknis. Oh ya, sebentar. Mohon maaf, Ayah Bunda, nanti saya lupa nih. Untuk Samarinda, koordinator tim teknisnya ada namanya Pak Umar. Pak Umar. Siap, Bu. Oke, Pak Umar buka dong anunya, videonya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, ini beliau adalah koordinator tim tenis untuk Samarinda Ayah Bunda. Jadi nanti bisa berhubungan dengan Pak Umar. Satunya namanya Pak Fuad. Fuad. Pak Fuad. Oke, satunya namanya Pak Fuad. Jadi ini para yang akan mendampingi Ayah Bunda untuk Samarinda. Kemudian saya masuk ke Kukar supaya tidak terlupa. Kukar ada namanya Pak Syahid. Nah, ini Pak Syahid. Siap. Jangan di ini. Mana Pak Syahid? Siap, Bu. Sebentar. Mana ini? Bapak namanya Syahid. 16 HD Kukar. Oh, oke. Beliau, nah ini namanya Pak Syahid yang akan membersamai untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ada Pak Idris. Pak Idris.
Oke, ini kukar. Bisa dilihat wajah-wajahnya. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan bisa disapa. Kemudian untuk Balikpapan ada namanya Pak Fauzi. Pak Fauzi. Oke, ini Pak Fauzi. Terima kasih. Kemudian yang yang PPU ada Pak Muhtar namanya, Pak Muhtar. Nah, kemudian Pasir itu adanya Pak Joko. Pak Joko. Oke, Pak Joko. Oke. Pak Joko lagi ada acara, Jogja. tapi nggak apa-apa ya di Jogja. Itu sudah Pasir. Sekarang kita ke Bontang. Bontang ada namanya Pak Fatul. Pak Fatul mana ya? Bu Isna dulu. Bu Isna. Bu Isna, ini orang Kemenak. Bu Isna, anunya di ya, oke. Pak Fatul mana ya? Pak Fatul nggak join ya? Oke. Kemudian untuk tim ada namanya Pak Dahlan, tapi diwakilkan oleh Pak Rizal. Pak Rizal. Oke, ini Pak Rizal. Beliau untuk tim teknis MI, tim tapi sama saja dengan Pak Dahlan. Nanti yang tim bisa merapat ke Pak Rizal. Kemudian Kubar. Kubar ini ada Pak Imam Wahyudi. Ini yang saya. Hadir, Bu. Iya. Kok hilang semua ya? Yang tadi saya ini. Wah, ada yang salah pencet nih. Mohon maaf. Tapi mudahan yang tadi yang masih bisa terlihat ya, yang masih mengingat-ingat. Kemudian untuk Bubar sudah, Berau ada namanya Pak Bambang. Loh, mana? Kiai kita, Pak Bambang. Pak Bambang Manbrau. Mungkin beliau ada sesuatu ya. Oke. Mudahan sudah lengkap semua yang sudah saya tampilkan tadi. Jadi ayah bunda nanti mohon untuk berkoordinasi kalau misalnya ada sesuatu hal ke masing-masing seluruh koordinator tim teknis atau tim teknis yang ada di kabupaten kota. Tidak langsung ke saya karena jujur saja kalau saya di Japri itu akan tertutup ayah bunda, tertutup. Karena banyak sekali yang kegiatan dan juga grup-grup. Untuk Balikpapan itu Pak Fauzi. Oke, mungkin seperti itu untuk tampilannya terkait dengan siapa-siapa saja yang akan mendampingi selain Bu Ainah sebagai ketua tim dan juga koordinator tim teknis untuk PAUD, sedangkan di saya koordinator tim teknis untuk keseluruhannya. Silakan yang sudah raise hand boleh ini berbicara, silakan. Saya Bu dari Silakan. Bontang. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak kedengaran. Ya, baik. Saya ingin menanyakan tentang pelaksanaan Sulingjar ini, Bu. Yang saya tanyakan adalah apakah Sulingjar ini benar-benar dilakukan sekaligus begitu, atau kan karena tadi saya melihat ada jarak ya antara tanggal 25 sampai tanggal 22 Oktober ya. Lama sekali gitu. Jadi apakah Sulingjar ini misalnya kalau Bontang, dalam satu hari ini dilaksanakan semua gitu ya seluruh kebetulan kami dari RA, apakah dari seluruh RA melaksanakan dengan satu waktu. Nah, apakah ketika melakukan itu kita harus meliburkan anak atau seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena mengingat sepertinya Sulingjar ini ya begitu penting gitu ya. Nah, apakah Sulingjar ini memang wajib diikuti oleh guru yang sudah
EMIS ya, yang sudah terdata di EMIS. Nah, mungkin apakah wajib juga bagi guru yang belum masuk di EMIS tapi dia memang sudah aktif di lembaga tersebut. Begitu saja Bu. Terima kasih atas jawabannya nanti. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja untuk Pak Ute. Untuk Sulingjar ini wajib untuk yang terdata, baik itu di Dapodik maupun di EMIS. Nah, bagaimana yang dia itu sudah aktif di sana, tapi tidak terdata, mohon maaf. Jadi yang terdata saja yang boleh mengikuti. Karena usernya itu menggunakan user yang ada pada dashboard yang sudah terdata di EMIS. Tarikan datanya itu dari dashboardnya SLB tadi, dia menarik datanya di EMIS atau di Dapodik. Jadi kalau di luar dari itu tidak akan bisa tertarik di data-datanya. Mungkin begitu. Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian untuk yang 1 dan 2 langsung saya rangkum. Tidak perlu sampai meliburkan siswa, karena ini bisa di sela-sela. Misalnya selesai, kan kalau nggak salah PAUD itu sampai jam 10 atau jam 11 saja ya Bunda ya. Tidak full seharian. Jadi boleh nih, habis jur, ayo barengan gitu loh. Bisa pakai wifi, bisa pakai paket data gitu. Karena kan dia kan cuma web browser saja ya Bunda. Cuman kalau misalnya pakai HP, biasanya kan dia kecil, khawatirnya mata lelah dengan waktu yang lama, kemudian biasanya berkunang-kunang. Kalau membacanya terlalu kecil, bisa menggunakan laptop bergantian, atau misalnya pakai di rumah juga masih bisa ya Bunda. Jadi malam pun juga bisa. Jadi kalau misalnya tidak bisa 24 jam, paling tidak sampai jam 9 malam. Diisi saja ya Bunda. Jadi sewaktu kita lenggangnya jam berapa itu langsung dikerjakan. Jadi jangan sampai itu mengganggu proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan kita. Begitu. Kemudian tidak harus 1 hari atau ditentukan periodenya, nggak perlu Ayah Bunda. Jadi ini aja, punya waktu nih, saya mau ngisi deh, isi saja ya Bunda. Jadi pastikan jawaban Ayah Bunda itu 100% ya Ayah Bunda ya. Jadi terkadang saya kan tidak merasa melakukan itu, atau saya tidak merasa pernah disosialisasikan, saya loncatin deh soalnya. Itu nanti akan mempengaruhi jumlah persen kita menjawab itu Ayah Bunda. Jadi kalau misalnya itu bisa di bawah dari 80%, nah kalau sudah 80% itu biasanya akan ditagih sama pusat ya. Jadi nanti ada dalam bentuk gini, yang ini belum selesai gitu loh, yang ini tolong diselesaikan. Nah, daripada kitanya itu mengulang kembali, alangkah lebih baik sekalian saja kita selesaikan setuntas-tuntasnya gitu. Jadi nggak harus berfokus pada satu waktu seperti saya sampaikan tadi kan. Misalnya nih ada sebuah kesibukan lagi kita ngerjakan. Kemudian saya nanti mau saya selesaikan malam, asal saat berada device yang sama, di perangkat yang sama, insya Allah masih bisa tersimpan. Begitu Bunda Sri Margini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan Ayah Bunda? Ada pertanyaan di chat juga Bu. Oh ya, di chat dulu ya. Mana nih? Yang mana ya? Ini ada Bunda Okta Bu. Oh ya, Bunda Okta aja. Oh, sudah mau coba bukan. Nah, tapi NISN-nya NISN bukan NISN, NPSN Bunda Okta. Oh ya, langsung saja Bunda Okta. Silakan untuk Screen aja coba. speak up aja. Mana wajahnya Bunda Okta ini? Ya, silakan Bunda. Belum ada suaranya. Ya, Bunda Okta mungkin bisa share screen ya. Mutar titip sebentar ya, 1 menit aja saya mau mengaktifkan akses ini online. Silakan Bunda, kalau mau share screen. Bunda tahu share screen nggak?
Suaranya belum Suaranya keluar. enggak keluar, Bu, suaranya. Atau ada masalah ya di mic-nya itu. Ibunya pakai headset enggak? Pakai headset enggak? Enggak keluar suaranya, Bu. Atau Ibu share screen ya? Nanti kita lihat kenapa tidak bisa. Iya. Coba klik di beranda, coba Bu. Ke beranda atau dashboard. Samping Sulinjar. Ini data kepala sekolah. Nggak ada suaranya sih, Bu ya. Bisa dipakai chat dulu. Ini masalahnya di mana kira-kira ya? Bentar deh. NISN kita nggak pakai NISN. Atau coba kembali ini, Bu. Dari awal coba. Masukkan ke ini. Oh, Masukin tadi. sebentar Ini. Pak Mutar gini. Mungkin ini kan memang Sulingjar ini per hari ini kan dia 5 hari sebelum pelaksanaan tanggal 25 kan, 25 pelaksanaan Oh iya, Bu. tanggal 20 hari ini baru ada migrasi data dari EMIS ke ini ke lamanya Dashboard. Sulingjar. Ke Sulinjar. Oh iya, Bu. Berarti belum Ya, ada jadi ini. memang datanya memang belum muncul untuk saat ini. Jadi kita fokusnya pada data-data guru yang ada di EMIS. Karena per Iya. hari ini bisa saja mungkin pagi ini atau siang atau sore itu nanti akan ada penarikan datanya dan kita akan baru bisa melihat siapa-siapa saja itu bisa besok yang lagi karena kan ada migrasi data. Migrasi data itu perlu waktu ayah bunda. Tidak bisa selesai mungkin dalam waktu berapa jam, bisa saja berhari-hari sampai nanti menjelang ini tanggal 24 mungkin nanti akan bisa terlihat ini oh ini daftar namanya yang akan mengikuti Sulingjar tidak kemungkinan seperti itu karena kan memang semuanya ini lagi dalam proses pengisian survei karakter yang MA hari ini selesai ya Pak Mutar rasanya ya Ya, MA kemudian nanti minggu depan itu ada MTS nanti habis itu MI. Nah, itu kan berarti proses untuk penarikan data itu bergantian semua ayah bunda. Jadi sambil dilihat saja. Yang penting datanya ayah bunda yang di EMI sudah oke. Nah, kalau misalnya untuk di SLB-nya, survei lingkungan belajarnya, Bunda bisa melihat di waktu-waktu senggang. Oh, data saya belum ketarik. Oh, berarti masih sabar kayak gitu. Kan waktunya 1 bulan ya Bunda. Nggak harus tanggal 25 tank juga dikerjakan. Bisa saja tanggal 24 atau tanggal 25-nya baru ada migrasi yang untuk RA. Tidak mungkin seperti itu. Jadi, ayah Bunda sering-sering berkoordinasi dengan para teman-teman yang di tim teknis gitu loh. Dan atau kalau misalnya tadi saya tawarkan, kalau misalnya ayah bunda mau membuat grup, silakan. Saya persilakan nanti boleh nanti ngundang saya atau ngundang yang tim tenis. Karena kalau saya membuat, kayaknya saya sudah ratusan membuat grup. Bisa bergantian dengan yang lain. Mungkin begitu Bunda Okta. Itu yang saya tangkap ya. Jadi memang belum muncul saat ini. Oke. Selanjutnya ada Bu Saidah. Apakah operator pendaftaran akun SDM operator harus sama dengan operator EMIS? Oh, sebaiknya sama. Sama, karena akun SDM itu atau Feral PD itu sama-sama seharusnya dengan yang di EMIS.
Karena dia satu jalur, satu pendataan. Nanti kalau misalnya beda nih, SDM beda, operatornya, emis beda. Nanti akan ada miskomunikasi atau misdata di situ. Jadi kalau misalnya sama tuh lebih enak, Ayah Bunda. Jadi sekalian aja kan di satu RA itu biasanya berapa banyak ya Bunda ya? Tenaga pendidiknya di lembaga ya? Boleh ada yang menjawab? Kira-kira berapa banyak? Nggak sama Bun, tergantung Tergantung. siswanya. Kalau Nggih, siswanya banyak ya Ada yang banyak. 2, ada yang 5. Nah, jadi kalau operator emisa sekalian dengan operator VELPA PD atau SDM-nya nggak masalah ya Bunda ya? Iya, nggak Nggak masalah sih. nggak apa-apa. Nggih. Biasa merangkap semua sih. Nah, Lebih begitu ya. bagus malah sinkron. Jadi kalau misalnya beda-beda, misalnya yang satu pegang data, pas yang itu lagi sakit, aduh, atau lagi dia lagi kemana gitu kan ya, kita jadi bingung ya. Mending satu saja, lebih enak. Belum cetak, ya belum bisa cetak kartu login nanti ya. Ini pakai laptop. Ada lagi mau disampaikan Ayah Bunda? Oh ya, kalau boleh tahu ya, untuk ketua koordinator ya, Waalaikumsalam, Bu oh, Arini. Waalaikumsalam. Iya, Bu Aina. Eh, Ya, Bu Aina. Suaranya enggak? Bu Arini. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Bu, ini kami mau nanyakan untuk PAUD dan TK itu apakah kami harus berkoordinasi juga dengan tim teknisnya Bu Arini ya? Bisa ya? Oh, bisa, Bu. Iya. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa, Ibu. Jaringan Bu Aina ya? Bisa, Ibu. Boleh, Nah, boleh. nanti mungkin mungkin dibuatkan grup aja ya. Soalnya nanti kalau kan langsung ke tim teknis aja Oh. kan untuk pendaftaran itu. Siapa ya? Bu Isna. Iya. Bu Jadi Isna. dibuatkan Ada Bu. grup WA kah Bu Arini Iya, ya? Bu Isna minta Tim tolong teknis tuh bikinkan nanti grup kalau WA, bisa. bisa Bu Jadi Isna? langsung koordinasi langsung ke tim teknis. Oke, siap. Mm-mm. Enggak, Terus, kalau gini Bu, terkait yang akun SDM tadi, kalau lembaganya udah punya akun Perpal PD, jadi nggak perlu buat akun SDM lagi Bu. ya sudah saya sampaikan tadi. Sudah include dia SSO kok nanti ke akun Perpal PD-nya itu. Ya, Ayah Bunda jangan keluar dulu ya. Kami akan membuatkan grup untuk grup khusus Sulingjar PAUD Kemenak itu yang saya sampaikan tadi. Ternyata kan banyak di dalamnya. Nanti otomatis yang RA juga masuk di sana, TK masuk di sana, TPA masuk sana. Tapi yang di bawahnya Kemenak, supaya kita enak. Kalau misalnya yang dari Dasmen tadi ikutan itu jalurnya berbeda. Nanti kita bingung juga untuk membantu mengarahkan. Nanti sebentar Bu Isna nanti akan membuatkan grupnya dulu. Sambil itu ada yang masih mau ditanyakan Ayah Bunda atau sudah jelas saja? Nanti kita akan lebih banyak berkoordinasi melalui grup WA. Sepertinya tidak ada ya. Yang mengulang kembali bahwa Sulingjar ini untuk bisa diisi oleh seluruh yang ada pada satuan pendidikan, baik itu di Kemenak maupun juga Diksmen atau Diknas. Kemudian pendataan ini menggunakan pendataan untuk Dapodik itu di Diknas, kemudian emis itu Kemenak. Kemudian ini ada siapa nih? Bu Muslimah atau Pak Muslimah? Apakah Sulingjar emis ini sama dengan Sulingjar dari Diknas? Ya benar, sama. Jadi sama antara Diknas juga Kemenak sama-sama Sulingjar juga namanya. Tergantung oleh pendataannya. Jadi kalau misalnya pendataannya Ayah Bunda ada di emis, berarti nanti tarikan datanya dari emis. Kalau pendataan itu di Dapodik, berarti nanti
tarik datanya dari Dapodik, begitu saja ya Bunda. Tuh. Cuman kan memang kami tanggung jawab untuk guru-guru atau tenaga pendidik yang ada di Kementerian Agama. Jangan sampai misalnya datanya di Dapodik gitu loh. Kemudian tidak ikut Sulinggar atau ini komunikasinya putus gitu loh. Sebaiknya tidak, karena bagaimanapun juga kita sama-sama untuk menjaga nama Kementerian Agama ya Bunda ya. Jadi yang penting datanya kita ada di Diknas, Dapodik dan juga Emis untuk yang Kemenag. Silakan Bu Muslimah, Bu Muslimah, silakan. Oke, baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Jadi cukup misalnya kemarin kan Bu kami ada sosialisasi sampai ke ini kan masuk juga ke loginnya, sampai juga print tokennya. Itu seandainya sudah ngisi di sana, apakah untuk aplikasi Emis ini ngisi lagi atau sama aja Bu? Cukup satu kali aja? Cukup satu kali saja, cukup satu pendataan. Kalau enggak Oke, di Dapodik atau di Emis. Berarti satu arah aja ya Bun ya, cukup kalau sudah di Iya. sana ngisinya nggak perlu lagi berarti Bun ya? Ya, kecuali pendataannya ada di 2 tempat, di Dapodik dan juga Emis. Nah, makanya gitu. dua-duanya harus ikut. Kalau pendataannya ada 2, tapi seharusnya sih cuma satu saja, Bunda. Jadi Emis saja atau Dapodik saja. Oke, baik Bunda. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Apakah isi dari Sulingjar sama dengan untuk yang isinya Sulingjar untuk PAUD saya sampaikan tadi saya kurang paham. Kalau SD, SMP, SMA atau MIMT SMA mirip-mirip lah 11-12, tapi kalau PAUD ini adalah tahun pertama ya Bunda ya. Jadi masih sama-sama meraba kira-kira seperti apa. Yang penting kita menjawabnya dengan benar. Kemudian juga kalau misalnya ada hal-hal negatif bisa off the record saja untuk diri sendiri dan juga nanti evaluasi untuk satuan pendidikan kita. Begitu. Mungkin sepertinya sudah cukup ya. Bu Isna sudah selesai belum bikin grupnya? Bu Is. Iya Bu, Sudah selesai bikin grupnya? grupnya udah, cuma untuk copy link ininya di mana ya? Kok saya nggak nemu? Harus pakai HP Bu. Ibu bikin di HP kah? Oh, Iya enggak di kok. HP. Saya di HP bikinnya. Partisipan. Klik partisipan. Aja. Nanti terus scroll ke bawah nanti Ibu undang via tautan. Salin aja. Yang via tautan. Klik aja itu Ibu copy. Oke, siap. Salin ke grup ini aja. Share di Zoom. Bentar. Saya kirim ini dulu. Oke, siap. Bentar ya, tak copy dulu ini linknya.